Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna amalan shalihan. Allahumma inni as'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Yang saya hormati dan kita hormati bersama para asatidzah, wabil khusus para asatidzah Al-Quran di PDO Baitul Mal. Alhamdulillah, mudah-mudahan guru-guru kita senantiasa dijaga keikhlasannya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan banyak keberkahan, baik keberkahan umur, keberkahan usia, keberkahan waktu, keberkahan ilmu, keberkahan rizki, dan semua keberkahan dalam hal kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para pengurus juga para jamaah yang saya cintai, alhamdulillah, ahlan wa sahlan di Komplek Pajak. Sebetulnya saya tuan rumah ini. Jadi saya dekat rumahnya dari sini, ibu-ibu semua, tinggal beberapa gang saja. Dan alhamdulillah kalau di Arido ini ya tempat aktivitas kami satu komplek ini, alhamdulillah dikomandai oleh Ustazah Meta Kania Dewi. Ya, jadi masjid ini makmur luar biasa. Alhamdulillah. Jadi ibu-ibu nanti kalau Ramadan boleh ikutan ke sini. Ini masya Allah luar biasa, masjid, salah satu masjid yang ramai kalau di bulan Ramadan. Ya, kalau ibu-ibu carinya di komplek-komplek dalam sini, ini masya Allah, ini masjid yang sangat-sangat ya dicintai oleh semua masyarakat komplek, juga banyak dari luar komplek. Ya, mudah-mudahan duduknya kita di sini, ngajinya kita di sini, belajarnya kita di sini, insya Allah ya, menjadikan kita semakin cinta, hati kita ta'alluq sama masjid, dan kita semakin keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala terpelihara. Apalagi ketika kita membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, masya Allah, mudah-mudahan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan banyak kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dosa-dosa kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap siapapun yang duduk di sini yang berdoa dengan apapun doa-doanya, mudah-mudahan diaminkan para malaikat dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, masya Allah, hari ini kajiannya luar biasa ya. Kalau tadi Ustazah Ulfa menyampaikan betapa beliau sekarang ya menjadi seorang pengajar Al-Quran, berawal dari keyakinan dan tekad yang luar biasa ketika beliau memulai belajar di Hasiki. Ya, jadi teman-teman semuanya, saya selalu mengatakan bahwa Al-Quran itu hak setiap kita, hak setiap umat muslim, gak peduli ya kan kita ini sebagai apa, betul ya Bu ya. Kadang-kadang kita tuh sok minder, aduh aku kan ibu rumah tangga biasa, betul, saya kan nggak muda lagi, begitu ya. Aduh Ustazah, saya udah banyak banget pikirannya, ada cabai naik dipikirin, ya kan. Apa Bu sekarang yang naik? Ya. Segala macam kebutuhan kita naik ya, kita pikirkan gitu ya. Kadang-kadang sampai kita itu lupa bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala karena yang kita pikirkan tuh yang tadi tuh ya, yang naik-naiknya gitu, yang susah-susahnya gitu. Padahal Allah tuh kasih kemudahan kita banyak. Maka seolah-olah kalau sudah jadi ibu rumah tangga itu
Ya hari-hari kita tuh sudah urusan kita tuh fokus hanya masalah apa Bu? Iya, dapur. Masya Allah. Jadi kalau kita ajak teman-teman kita, yuk kita ngaji yuk gitu ya. Aduh, apa jawabannya? Gak sempet gitu. Ya. Aduh gitu, banyak aduhnya gitu. Ya. Nah, ini banyak tuh teman-teman yang seperti itu. Tapi alhamdulillah kita yang hadir di sini ini bukti bahwa ternyata ibu-ibu ini ya kan pengecualian dari ibu-ibu yang tadi bilang aduh nih. Ya insya Allah kalau ibu-ibu PDIU Baitul Mal, masya Allah keren-keren semuanya. Buktinya bisa duduk di sini. Ini bukan bukan satu-satunya acara yang diselenggarakan, tapi ini adalah ya satu justru dari kesibukan yang biasanya kita belajar Al-Quran. Teman-teman semuanya, ya kita belajar Al-Quran tuh harus bangga. Kenapa bangga? Karena sebagaimana tadi disampaikan sama Ustazah Faria Ulfa ya, bahwa Al-Quran itu menjadikan kita ya orang yang mulia. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Ya bahasan itu insya Allah teman-teman semuanya sudah paham gitu ya. Tidak ada jalan lain Bu. Mau mulia di dunia ini ya nggak ada jalan lain. Jalannya cuma satu. Yaitu apa? Kita dekat dengan Al-Quran. Ya, peran kita sama Al-Quran tuh harus ada. Apa? Kita sama Al-Quran itu kita sedang ngapain? Ya, pada fase kita sedang belajarkah? Atau kita mengajarkah? Atau kita mentadaburi, menyelami ya makna-maknanya? Atau kita mendakwahkannya? Atau kita menjadikan Quran itu sebagai apa? Ya, keseharian kita. Itu harus ada peran kita. Jangan sampai kita tuh tidak ada sama sekali gitu kan ya. Diri kita terhadap Al-Quran gak ada perannya sama sekali gitu. Ngaji, belajar tidak, ngajar juga tidak gitu ya. Ngurusin orang yang belajar dan ngajar juga tidak gitu ya. Kemudian mempelajari, mentadaburi, mengkajinya juga tidak. Maka na'udzubillahi min dzalik. Terus kayak apa kita mau hidup di dunia ini kalau kita tidak memiliki peran apapun terhadap Al-Quran? Para ulama, teman-teman semuanya, mereka menyampaikan ukuran manusia, keimanannya, ya barometer keimanan kita itu Bu, ya itu bisa diukur dengan nilai seberapa dekat dan seberapa sering kita berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi kalau teman-teman mau mengukur barometer ya kan iman kita sendiri, itu gunakan Al-Quran untuk mengukurnya. Setebal apa, sekuat apa, ya iman seberapa keimanan kita. Itu ukurannya seberapa banyak interaksi kita dengan Al-Quran. Begitu ya. Maka Masya Allah, walhamdulillah tadi Mbak Suci, saya ini gak bisa manggil Bu Suci ya, karena kayaknya terlalu imut-imut untuk dipanggil Bu Suci. Ya, jadi kita panggilnya Kak Suci aja ya. Ya. Kak Suci tadi menyampaikan bahwa kita itu tidak pengen hanya berhenti saja di kita Al-Quran ini, karena peran kita ini sebagai ibu rumah tangga, Masya Allah ya, kita semuanya di sini adalah ibu, betul? Ya, ibu itu walaupun yang menjadi pemimpin keluarga itu adalah seorang suami, tapi ibu tuh punya peran yang sangat krusial, penting banget. Bangetnya itu sampai gini, banget. Bener gak? Karena ternyata kuncinya, ya kan? Kuncinya itu ada di ibu. Kunci rumah tangga, ya baik, sukses, bahagia, nyaman, ya
dan sebagainya, kuncinya di ibu. Maka peranan ibu itu luar biasa, penting sekali, nggak bisa diabaikan. Nih saya berharap ibu-ibu semuanya sudah paham terkait dengan hal ini. Jadi kalau ibu-ibu paham itu begini, oh dengan peran saya sebagai ibu rumah tangga yang begitu besar amanahnya, kemudian nanti membawa rumah tangga ini menuju kemana gitu ya, itu peran urgennya di saya. Maka dalam menjalankan peran itu saya tidak bisa main-main. Saya nggak bisa main-main, ya kan? Dan harus maksimal mengupayakan bagaimana peran ini juga semaksimal mungkin, sehingga nanti ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, peran kita sebagai ibu rumah tangga bisa kita pertanggungjawabkan, bisa dipertanggungjawabkan. Ya, Ustadzah bukannya laki-laki, Ustadzah yang paling penting. Jelas laki-laki sangat penting sekali. Tapi nanti kalau ada kajian laki-laki, biar laki-laki sajalah yang menyelesaikannya. Ya, ini kan kita kajiannya para ibu-ibu. Ya, jadi ilmu yang dibutuhkan sekarang adalah bagaimana kita memahami ketika Rasulullah SAW menyampaikan bahwa tarbiyatul aula li aula biha, bahwa ibu itu madrasah pertama bagi siapa? Anak-anaknya. Dan apa kata para ulama terkait hadis itu? Madrasatul ula. Teman-teman semuanya, madrasah pertama itu bukan dimulai ketika anak kita lahir, anak kita bisa berbicara, tidak. Justru dimulai ketika pertama kali air sperma membuahi sel telur. Itu madrasah, itu sudah proses menjadi madrasah, itu sudah dimulai. Maka kewajiban seorang ayah terhadap anaknya, ini saya sering menyampaikan, ya, hak anak pertama kali kepada ayahnya, ya, kepada ayahnya. Itu apa teman-teman? Hak pertama kali anak kepada ayahnya adalah, ya, mencarikan rahim dari wanita yang sholihah, rahim yang baik, untuk menjadi tempat tumbuh kembangnya. Masya Allah. Aduh Ustazah kasep. Apa makna kasep? Ya bukan ganteng ya, tapi telat gitu ya. Ini kok baru tahu ya gitu. Coba kalau kita tahu dulu ketika masih remaja, masih muda, Masya Allah ya. Tapi nggak ada yang ilmu itu teman-teman ya, nggak ada istilah kasep, nggak ada istilah terlambat, nggak ada istilah telat. Insya Allah itu selalu ada, ya, ada manfaatnya. Selagi kita dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk hidup, selagi masih ada hari esok, selagi kita masih sehat, insya Allah, ya kan. Maka yang kemarin-kemarin kita belum tahu, sekarang kita tambalin, kan begitu ya. Oh Masya Allah. Jadi kalau ibu-ibu dikasih kesempatan lagi untuk hamil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada yang mau hamil? Ada lah ya, saya juga mau kok, ya kan? Ya, yang mau hamil dikasih kesempatan mau hamil lagi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tahu ilmu ini, ya, maka insya Allah dari sejak pertama kali benih itu ada dalam perut, maka itulah fase awal tarbiyah itu bermula. Ya. Maka kenapa wanita itu harus solihah? Karena dia membawa, ya, calon generasi agama dan bangsa ini. Amanahnya sebesar itu. Maka kalau ibu-ibu hanya ternyata gitu ya, saya sedih kalau ngelihat ibu-ibu, mohon maaf, menyibukkan diri, habis waktunya, fokusnya pada hal-hal yang sifatnya teknis, bukan pada pengembangan diri dan pengembangan potensi untuk diri dan keluarganya. Itu menyedihkan. Saya ulangi lagi, ya, itu menyedihkan. Karena perempuan begitu urgennya, begitu pentingnya peran dia, maka dia harus memiliki waktu, dia harus memiliki kesempatan
untuk terus mengembangkan dirinya, untuk terus mengembangkan apa Bu? Potensinya, sehingga dia bisa maksimal untuk membawa dan membesarkan calon-calon pemimpin generasi kita. Jangan lupa doa kita, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu harus kita realisasikan. Ibu-ibu doa begitu enggak? Iya kan? Pasti untuk anak-anak kita. Ya, waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah kami ya lil muttaqina imama, terhadap orang-orang yang bertakwa, orang-orang muttaqin sebagai apa? Pemimpin. Ya. Maka Masya Allah, kita nih terhadap amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada anak-anak kita bukan hanya sekedar melahirkan, menyusui, nemenin dia tumbuh, tetapi amanahnya sebagaimana yang kita sering ucapkan, doa yang sering kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, lil muttaqina imama, ya Allah. Itu harus ibu-ibu pahami nih doa ini. Ya. Kepada orang-orang yang bertakwa, mudah-mudahan nih anak-anak keturunanku, zuriyahku menjadi pemimpin. Maka dari makna yang paling sederhana saja kita memahaminya begini, teman-teman semuanya. Kira-kira kalau ada sekelompok orang-orang bertakwa, satu kelompok orang-orang bertakwa, bagaimana cara mereka memilih pemimpin? Gimana teman-teman? Pasti mereka akan memilih yang lebih bertakwa di antara mereka semua. Betul apa betul? Kan nggak mungkin ya orang pinter milih orang bodoh sebagai ketuanya, sebagai pemimpinnya. Orang soleh memilih orang yang tidak soleh sebagai pemimpinnya. Dan orang bertakwa pasti memilih orang yang lebih bertakwa sebagai pemimpinnya. Ini kan nanti kalau paham makna doa ini, ya Masya Allah luar biasa gitu ya. Oh, selama ini ternyata visi misi saya luar biasa besar terhadap anak-anak kita. Maka perlu ilmu, perlu terus kita mengupgrade diri. Bagaimana terkait dengan diri kita, ya. Dan juga bagaimana ilmu-ilmu mendidik anak-anak sesuai dengan zamannya. Masya Allah. Lebih daripada itu, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam surah At-Tahrim, ya, ibu-ibu sekalian. Sebagaimana pasti ibu-ibu udah familiar dengan ayat ini. Ya, mungkin di antara teman-teman semuanya juga sudah hafal ayat ini. Ya, Allah menyampaikan dengan kalimat yang indah di surat At-Tahrim ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, ya. Qu anfusakum. Nah, sebagaimana tadi disampaikan, sebelum mendidik kan berarti harus kita sendiri yang melayakkan diri untuk menjadi seorang pendiri, betul nggak teman-teman? Ya, kita mau jadiin anak kita sebagai seorang imaman lil muttaqin, minimal kita juga harus menjadi seorang muttaqin yang betul-betul memahami konsep itu. Maka penting untuk kita pahami ilmunya Allah Subhanahu wa taala ini melalui Al-Qur'an, melalui ayat-ayatnya. Ya, maka di surat At-Tahrim ini di ayat 6 ini Allah menyampaikan kita dulu, ya, jagalah dirimu, ya kan? Terus kemudian tidak berhenti di situ, wa ahlikum, dan keluargamu. Nah, ini peran orang tua nih luar biasa, ya kan? Jaga dari apa? Dari neraka yang waquduhan nas wal hijarah. Ya, bahan bakarnya itu manusia dan batu. Masya Allah, manusia dan batu. Ya.
'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarallah wa yaf'aluna ma yu'marun. Begitu. Ya. Yang di sana diliputi para malaikat yang tidak pernah mereka itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan teman-teman, kalau kita menemukan ayat ini, ya, nanti di dalam Al-Qur'an ada beberapa perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala ya di dalam ayat-ayat yang lain ya terkait dengan bagaimana kita juga dengan keluarga kita, bukan hanya diri kita saja. Contoh misalnya di dalam surat Al-Ahzab Allah menyampaikan ya ayat 70 ya teman-teman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah, wa qulu qaulan sadida. Dan kalau kita berbicara, kalau kita ngomong gitu ya, maka ya berbicara dengan benar, sadidan biduni nuqtah, nggak pakai titik, bukan syadidan tapi sadidan, bukan shin tapi sin. Karena kalau sin sama shin itu nanti beda maknanya ya teman-teman ya. Kalau syadidan itu artinya keras, kalau sadidan itu artinya benar. Maka konsep kita ketika ini kan banyak dipakai oleh ahli parenting ya, bagaimana ketika kita menjalin komunikasi dengan ya anak wabil khusus dan keluarga kita. Tapi pada diri kita sendiri kemudian kita ajarkan kepada ya keluarga kita, yang harus kita tanamkan itu adalah berkata dengan kalimat yang benar sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini. Teman-teman, sekolah selalu menyampaikan begini ya. Sekolah itu tidak membentuk karakter anak-anak kita. Yang membentuk karakter anak-anak kita itu adalah siapa, Bu? Orang tua. Ya. Maka tadi disampaikan, mulainya kapan orang tua itu membentuk karakter anak-anak kita? Sejak anak itu berkembang dan tumbuh dalam rahim kita. Maka penting sekali bagi orang tua tuh ya ngomong tuh ya kan, satu tadi kalau di ayat ini kalimat omongannya tuh benar, jangan suka bohong ya kan. Kalau ada ibunya sering bohong ya kan, terus anaknya tumbuh jadi pembohong, ya nggak aneh, betul nggak? Ya nggak aneh gitu, udah biasa. Makanya kalau kita ketemu anak-anak didik yang misalnya ini kalau guru-guru ya sudah paham banget gitu kan, anak-anak didik yang permasalahannya itu anak ini suka bohong misalnya gitu ya, maka salah satu cara menanganinya itu lihat dulu orang tuanya. Coba lihat orang tuanya seperti apa. Mereka itu orang yang ya omongannya, kata-katanya benar apa enggak? Dia mempraktekkan ayat Quran enggak? Kan gitu kan? Nah itu gampangnya begitu. Kalau misalnya memang ternyata permasalahannya di orang tua, itu enggak bisa kita ngobatin hanya anaknya saja. Jadi perlu harus ya tarbiyah pendidikannya tuh Masya Allah, orang tuanya yang harus diilaj dulu, yang harus diobati dulu ya. Jadi teman-teman kalau nggak biasa bohong, kita tuh nggak enak bohong, betul nggak nyaman hati kita ya. Walaupun kadang-kadang bohongnya kita tuh bohong untuk apa, untuk kebaikan gitu. Maksudnya bohong kebaikan itu buat apa? Ini enak nggak Bu makanannya gitu? Enak. Ya nggak biasa bohong pasti begitu. Ya perlu menata hati dulu untuk menyampaikan satu kebohongan. Tapi kalau orang yang biasa bohong, wah, ya sampai orang lain itu nggak bisa membedakan kapan dia berbohong, kapan dia berbicara betul, gitu. Ya, nah ini
pola dasar ketika kita ingin mendidik anak kita, ketika kita ingin mendekatkan anak kita kepada Al-Quran. Mendekatkan anak kita kepada Al-Quran berarti mendekatkan anak kita kepada ajarannya. Jangan disempitkan. Oh Bu, kalau mendekatkan anak kita kepada Al-Quran tuh berarti anak kita tuh ngaji terus gitu ya, tilawah terus gitu, seneng murojaah terus gitu kan ya. Itu nanti diperbaiki tuh pikiran yang seperti itu ya. Quran itu bukan hanya sekedar bacaan, tapi lebih daripada itu ya, ditelaah, dipahami, dipraktekkan gitu. Nah, kemudian Allah juga menyampaikan di dalam ayat 102, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, di Ali Imran ayat 102 teman-teman semuanya. Artinya apa? Ini penjagaan kita sebagai orang tua, sebagai seorang ibu, ya kan? Ini apa ya bahasanya ya? Kita kartu matinya kita. Artinya jangan berani kita ngadep sama Allah, kita ketemu sama Allah, sementara ya kita tidak dalam keadaan Islam. Ya, maka kita memastikan itu insya Allah proses ya menanamkan itu kepada diri anak-anak kita. Jadi iman itu harus melekat kuat. Kalau bahasa dulu kita belajar ngaji itu pertama kalau ngomongin masalah akidah tuh pelajarannya gini Bu, ya kan? Ya, iman kita itu harus menghunjam ke dalam diri kita seperti pohon besar yang punya akar-akar yang kuat, ya, begitu kuat menghunjam ke tanah. Masih ingat gak dulu pelajarannya awal-awal ngaji kalau ngomongin akidah begitu ya kan? Dan itu ya gambaran iman yang kuat yang tidak bisa goyah dengan apapun. Maka dia akan memperjuangkan keimanan dan keislamannya dalam situasi dan kondisi apapun. Sekarang ini banyak ibu-ibu yang mengeluh. Keluhannya, ya Allah Ustazah, ya kita keluar rumah, sekolah, lingkungan, pertemanan, ya kan? Dan di mana-mana itu Masya Allah anak-anak muda zaman sekarang ini, ya kan, banyak sekali yang mengalami yang namanya degradasi moral. Anak-anak yang gak punya rasa hormat kepada orang tua, anak-anak gak punya rasa hormat kepada siapa teman-teman? Guru gitu ya. Dan gak ada kepedulian sama sekali terhadap lingkungan sekitarnya. Ada yang seperti itu, tapi ada juga masih banyak anak-anak yang mereka berpegang teguh dengan nilai-nilai dan ajaran-ajaran yang ditanamkan oleh orang tuanya. Maka penting banget tentang masalah akidah, tentang masalah pemahaman makna, pemahaman Al-Quran ini bukan cuman sekedar kita ajak dia ngaji tilawah di rumah, tidak. Sampai lama-lama ya dia keluar dimanapun, ibarat Quran itu sudah jadi booster buat dia Bu. Jadi imunnya dia. Kalau dulu kita COVID itu kan dipakai vaksin kan Bu. Jadi ada virus-virus ya akan mental karena sudah divaksin. Maka Al-Quran bagi anak-anak kita, bagi kita, ya kan, insya Allah ya kita ya layaknya dia tuh kayak vaksin ke diri kita. Dia bisa masuk kemana-mana, tapi insya Allah dia tidak akan terpengaruh dengan sesuatu yang bertentangan dengan agamanya. Dia akan bawa Islam itu dimanapun dengan kebanggaannya, karena Islam sudah menjadi ya, kepribadiannya. Quran sudah menjadi kepribadiannya. Maka ya dibawa sampai menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. La tamutunna illa
wa antum muslimun. Jangan sesekali kau berani mati kalau kamu tidak dalam keadaan beriman. Ya. Terakhir ini konsep itu saya rubah, bukan hanya sekedar la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, ini boleh mungkin ibu-ibu niru, ya kan? Atau mungkin ada yang lebih baik lagi, nanti konsepnya bisa sharing, gitu. Ya, sama anak saya, ya, saya bilang la tamutunna illa wa antum hafidunal Qur'an. Asik ya. Ya, jadi jangan berani mati sebelum kita ya menjadi seorang hafidul Qur'an. Kenapa? Karena kita memiliki ya amanah dan tugas yang besar dalam hidup ini. Sebagai apa? Sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kita tuh pengen ketemu sama Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan kita bisa berbangga gitu. Terima kasih. Betul nggak Bu? Kita tuh kepengen dibangkitkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan wujuhum musfirah, dhahikatum mustabsyirah. Ya. Wajahnya berseri-seri, ada senyum yang menghias di bibir kita. Kita dibangkitkan, ketemu, kemudian sama keluarga kita semuanya dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala bareng sama para orang-orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bersama dengan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu nggak boleh ditinggalkan. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, ayat-ayat perintah Allah yang senada dengan ayat At-Tahrim tadi ada di dalam surat At-Taubah ayat 119. Apa bunyinya? Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, takutlah kepada Allah, kemudian wa kunu ma'as shadiqin. Dan duduk bareng jagongnya, haha-hihenya. Paham Bu? Curhat-curhatnya, ngobrol masa depannya, ini itunya, ya, itu maksudnya wakunu di sini, ya, ma'as shadiqin, dengan orang-orang yang siddiqin. Jadi jangan sembarangan orang. Kalau ini saja kita pahamkan kepada keluarga kita, anak-anak kita bawa oleh-olehnya ya, ke suami kita, ke anak-anak kita, masya Allah, ya. Oh jadi kita nggak boleh ya sembarangan duduk bareng ngobrol, bercanda, membicarakan rencana-rencana hidup kita, berloyal, ya kan, loyal kita kasihkan ke sembarang orang, ternyata ya tidak boleh. Harus ma'as shadiqin, bersama orang yang siddiqin. Maka teman-teman semuanya, berbanggalah teman-teman ini tidak susah, tidak sulit untuk ketemu sama as-siddiqin ini. Ya, siddiqin itu siapa Bu? Orang yang membenarkan Allah, mengimani Allah, membenarkan ayat-ayatnya, ya kan? Jujur dan amanah kepada apa yang Allah berikan kepadanya. Ya, ini as-siddiqin itu begitu. Kenapa saya bilang kita tuh tidak susah menemukannya, apalagi ketika kita berkomunitas sudah dengan orang-orang yang jelas-jelas ingin baik. Ketemu teman kita di tempat ngaji, ya kan Bu ya? Itu teman-teman kita jelas itu orang baik. Dari mana kita tahu kalau dia baik? Ya, Rasulullah pernah menyampaikan, wa may yuridillah bihi khairan, wa man yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Ya, barang siapa yang Allah kehendaki orang ini baik, ada kebaikan pada dirinya, maka yufaqihu fiddin, dia akan ya dipandaikan dalam ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Proses mengawali dia pandai atau kemudian memahami ilmunya Allah itu dimulai dengan mendekatkan diri dengan Al-Qur'annya. Yaitu apa? Merasa dia kurang, maka dia datang mau belajar tahsin.
Maka ibu-ibu ya, teman-teman tahsin ibu-ibu loh, dalam halaqah-halaqah, dalam komunitas kita, itu semuanya adalah orang-orang yang ingin menjadi baik, calon-calon as-shadiqin, dan itu orang-orang siddiqah semuanya. Ya, dia datang ikut bergabung, mau ngaji, itu sudah menjadi satu cirinya. Ya, maka kalau ketemu sama orang yang seperti ini jangan dilepaskan. Ya, dipegang kuat-kuat, dipegang erat-erat. Karena Masya Allah, dewasa ini komunitas di antara ibu-ibu tuh banyak banget. Betul nggak? Ada komunitas shopping, ya kan? Ada komunitas ngiderin Tanah Abang. Ada komunitas apa lagi? Ya, nongki cantik gitu kan. Ada komunitas arisan, ada komunitas macam-macam. Komunitasnya macam-macam. Ya, komunitas senam, komunitas apa. Ibu-ibu dengarkan baik-baik ya. Saya tidak mengatakan komunitas-komunitas ini nggak benar nggak. Ya, saya tidak menyalahkan dan tidak melarang ibu-ibu berkomunitas. Tapi saya memastikan bahwa komunitas belajar Al-Quran itu adalah sebaik-baik komunitas. Betul apa betul? Sebaik-baik komunitas itu adalah komunitas Al-Quran. Maka lihat betapa Allah menguji komunitas itu. Ya kan? Diuji tuh komunitas Quran dari mulai kita sendiri, para personalitanya. Ya kan? Ada yang merasa, aduh susahnya, aduh malesnya, diuji, belum lagi diuji sama pelajarannya, diuji sama ustadzahnya juga. Ada yang begitu, ya kan? Aduh, aku mah nggak cocok kalau yang ngajar ini, gitu kan? Ada yang begitu. Aduh, Masya Allah, kok ketemu sama ustadzah itu ya? Nah, Masya Allah, Bu, teman-teman semuanya saya kasih tahu ya. Bukan ustadzahnya yang salah, bukan komunitasnya yang salah, bukan tim pengurusnya yang salah menempatkan ibu-ibu, bukan. Tapi yang salah itu hati kita sendiri. Yang salah diri kita sendiri. Yang salah itu kita. Kenapa kita nggak bisa bersabar? Kenapa kita nggak bisa bersyukur? Kenapa kita nggak bisa qanaah? Kenapa kita nggak bisa jiddiyah dalam prosesnya? Padahal semua kebaikan itu menemui ujiannya masing-masing. Betul nggak Bu? Jangankan kebaikan, keburukan aja juga ada ujiannya. Ibu-ibu, saya mau bilang ya, kita ini seorang ibu kan, kalau menurut saya ya, seorang ibu tuh nggak boleh mewajibkan, tapi saya bilang kudu banget. Kudu artinya kudu, ngerti ya kudu ya? Kudu banget ya. Kudu banget rajin qiyamul lail. Itu seorang ibu. Udah ada yang aduh ini. Benar Bu. Karena itu salah satu senjata kita ketika membersamai pertumbuhan anak-anak kita. Ya. Kita gak bisa ngatur anak kita, gak bisa nemenin anak kita 24 jam, gak bisa kita nyetir anak kita. Tapi kita bisa mendoakan anak kita bisa ngetuk pintu langitnya Allah Subhanahu wa taala, yang itu Allah berjanji tidak akan ditolaknya. Benar gak Bu? Makanya jadi orang tua tuh menurut saya kudu banget harus rajin qiyamul lail. Karena itu salah satu bentuk ikhtiar kita, upaya doa kita sama Allah Subhanahu wa taala untuk membersamai anak-anak kita bertumbuh menjadi sebagaimana doa kita tadi, imaman lil muttaqin. Ya. Tapi ustazah, malam-malam kita tahajud itu berat. Bener ya Bu? Ya. Udah berat bangunnya, dingin gitu kan ya. Macam-macam pokoknya alasannya. Itu mau tahajud itu. Bu, ibu ingat nih ya, apa yang saya katakan nih sekarang nih ya.
Jangankan mau tahajud yang jelas-jelas itu memiliki dampak yang luar biasa buat kita, buat anak kita, buat keluarga kita, buat keimanan kita, Bu. Ya, maling aja, Bu, maling itu ya. Dia juga punya rasa beratnya, tapi dia bisa melawannya. Betul nggak, Bu? Maling itu kalau mau maling, kira-kira biasanya jam berapa, Bu? Malam, tengah malam juga kan? Iya, yang rata-rata jam 2, jam 3. Ya ada juga malam yang siang bolong, maling yang siang bolong gitu kan ya. Ya, tapi rata-rata maling itu kan jam 2, jam 3 gitu. Itu dia mau Bu bangun melawan malam, melawan dingin untuk apa? Maling. Jelas-jelas itu dosa. Jelas-jelas taruhannya. Kalau ketemu sama orang, dia dihajar lah habis dia, betul Bu? Ya, kalau nggak ketemu orang, tetap dikasih dosa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara kita jangan kalah Bu sama maling, bener gak? Ya, Masya Allah. Ini kalau kita lagi males tuh tahajud, males qiyamul lail, udah inget itu aja. Ya Allah, masa sih kita bales ya, bangun gitu ya. Sementara maling aja pada rajin masih tetap bangun gitu. Lawannya begitu. Ya. Tapi saya mau menyampaikan bahwa bukan hanya kebaikan yang menemukan tantangannya, tapi keburukan juga ada tantangannya. Keburukan maksiat itu ada tantangannya, tapi tetap mereka kerjakan dan mereka lakukan demi kesenangan hawa nafsu mereka yang mereka tahu ujungnya membawa mereka kepada kemaksiatan dan dosa. Kemudian apa? Neraka. Sementara kita yang jelas-jelas kebaikan itu membawa dampak baik kepada kita, membawa kita menjadi mendapatkan kemuliaan, mendapatkan rahmat Allah ya, dan balasannya surga. Kenapa kita kadang kita kalah saing, kalah dengan orang-orang yang memperjuangkan keburukan dan kemaksiatan itu? Maka kadang-kadang kita tuh tak berani melawan ya, dengan rasa segala macam rasa yang ada di dalam diri kita. Kalau udah merasa nggak enak ya udahlah, kadang-kadang begitu, menyerah. Akhirnya mohon maaf Ustazah, semester ini saya tidak lanjut lagi. Kayaknya saya aduh gitu ya, berat Ustazah gitu. Benar Bu, ada yang begitu? Ya Allah. Ya. Jadi teman-teman semuanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, beliau tidak memiliki warisan apapun. Itu sahih dalam banyak hadis diceritakan. Rasulullah itu tidak punya harta yang diwariskan kepada ahlul baitnya ya. Tapi Rasulullah mewariskan Al-Quran ya kan, itu bukan hanya kepada keluarganya tapi juga kepada umatnya. Maka teman-teman semuanya, ini yang juga perlu harus diperhatikan ya. Mewariskan sesuatu kepada anak kita itu betul-betul harus dipikirkan. Harus dari sekarang tuh dipikirin. Nah, kita mikirnya jangan selalu orientasinya kepada harta. Kalau di luar sana, ini kan ceritanya kalau ngomong sama para motivator, para ya pebisnis dan sebagainya gitu kan ya. Maka hadisnya atau ayatnya jelas yang disampaikan ya, jangan meninggalkan anak-anak kita di dalam kefakiran. Nanti kalau saya ngomong kayak gitu sama aja dong dengan mereka ya. Di sini kelasnya kan ya dari sisi yang lain. Artinya apa? Tiru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang diwariskan? Bahkan Rasulullah mewariskan itu bukan hanya kepada keluarganya, tetapi juga kepada umatnya, yaitu Al-Quran. Maka ibu-ibu ya, ada 3 hal yang harus kita kita tanamkan, yang nanti itu menjadi warisan yang indah untuk anak-anak kita. Yang pertama adalah warisan al-imanu billah, keimanan kepada Allah ini ya kan, itu harus baik-baik saja sampai kita tidak menemani mereka nanti di dunia ini ya. Wariskan keimanan itu kepada anak-anak kita. Jangan hanya kita
Beriman kita baik, iman kita baik, tapi iman anak-anak kita gak baik, jangan. Enggak. Kalau bisa, keimanan anak kita harus lebih baik daripada keimanan kita. Kemudian yang kedua, al-ibadah. Ya. Artinya anak-anak kita dibekali dengan syariah. Betul-betul selama kita ini bisa membersamai mereka, perhatikan betul sholatnya, ya, bagaimana dia mengamalkan ilmu ajaran Al-Quran ini, bagaimana puasanya, bagaimana ibadah-ibadahnya, itu harus tuntas. Jangan setengah-setengah. Jangan sampai orang tua nih nggak ngajarin anaknya sholat, nggak memahamkan urgensi sholat, nggak memahamkan makna sholat yang sesungguhnya kepada anak kita. Jangan. Ya. Yang ketiga, hubbul Quran, kecintaan kita terhadap Al-Quran. Bawa anak kita sampai dia mencintai Al-Quran melebihi kita mencintai Al-Quran. Masya Allah. Ya. Bagaimana caranya? Berarti kita dulu yang cinta sama Quran. Ustazah, bagaimana ya caranya saya mencintai Quran, sementara selama ini saya menganggap ya Al-Quran itu sekedar misalnya bacaan, atau kalau ada tugas harus dihafalkan gitu ya. Padahal saya kalau baca Quran saja, ini modelnya orang yang ya seneng baca Quran betul-betul dari hati, sama baca Quran yang seolah-olah sekedar kewajiban, itu bisa kelihatan dari cara dia baca Quran, ya kan? Ibu-ibu 1 juz ya setiap hari, jangan sampai ya kan kelewatan, begitu kan? Hari ini saya belum tilawat, kalau gitu saya tilawat 1 juz, ya kan? Baru tahu minasyaitonirrajim, cari tempat yang enak duduk, mojok, sudah nyarinya itu ya kira-kira mungkin dia nyarinya kayak gini, cari dia sebab ya sampai dia berantem bisa jadi sama temennya gara-gara nyari sandaran. Di rumah juga gitu, mana tempat sandaran paling enak gitu ya. Udah gitu 1 juz targetnya, ya kan? Ini modelnya kalau antum belum menikmati Quran, belum cinta sama Quran, ini cara ngajinya itu kelihatan. Tangan kita yang kanan membuka sini, tangan kita yang kiri naruh jarimnya, mana 1 juz di berapa lembarnya, taruh di sini. Begitu dia dibaca 1 halaman, dilihat berapa halaman lagi, ya. Buka lagi, dilihat lagi, berapa lagi, ya. Kalau modelnya kita begitu, mana kita cara menikmatinya, betul nggak teman-teman? Ya kan? Saya yakin tuh, kalau kita masih ngajinya kayak gitu-gitu ya, untuk merasa serap Quran gitu ya, gitu tuh masih jauh. Terus bagaimana kita nampak hubnya, cintanya kita sama Al-Quran? Kalau ciri orang yang mencintai Quran itu, 1, dia nggak tenang kalau harinya belum ketemu sama Quran, ya, nggak tenang, hatinya tuh masih ada galau-galaunya gitu loh, ya. Yang dulu pernah pacaran, ya, kalau belum melihat rumahnya, itu rasanya belum puas gitu. Tapi kalau sudah ketemu orangnya, apalagi gitu ya, sekedar lihat rumahnya aja udah senyum-senyum sendiri dia, ya. Standar nggak ada yang pacaran di sini, ya kan? Alhamdulillah. Sama Quran begitu. Belum ngaji, belum pegang Quran, belum ketemu sama Quran, hatinya masih galau. Ada perasaan nggak tenang, nggak nyaman, gerusak-gerusuk gitu. Betul nggak, Bu? Ada yang begitu? Ada, semuanya rata-rata begitu. Alhamdulillah. Ya. Maka ketika dia pegang Quran, Masya Allah, Alhamdulillah dikasih rezeki bisa baca Quran. Masya Allah. Dia memperlakukan Al-Quran ini
ya berbeda perlakuannya dengan kitab-kitab yang lain. Tidak sama. Dia memperlakukannya udah beda. Maka kalau kemudian dia membaca Al-Quran dimulai dengan berwudu, itu bagi dia nggak berat. Nggak berat. Kenapa? Harus beda. Kita pegang Quran sama ya pegang buku-buku yang lain. Maka akhlaknya itu ditunaikan. Begitu. Maka nanti nggak ada pertanyaan begini, Ustazah boleh nggak sih kita ngaji nggak usah pakai wudhu dulu gitu kan? Ustazah boleh nggak sih kita ngaji nggak pakai jilbab, dasteran pakai you can see gitu? Ustazah boleh nggak sih kita ngaji pakai selonjoran, pakai sambil tiduran gitu? Nah, ya itu cirinya orang yang dia cinta, ya masalah-masalah itu udah selesai, udah nggak ada lagi tuh. Kemudian yang ketiga cirinya, dia menikmati setiap bacaannya, menikmatinya. Masya Allah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ya Allah, Ar-Rahmanir Rahim, Masya Allah, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu tidak bakal berhenti dia walaupun sudah selesai surat. Ya, dia bakal lanjut lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Terus lanjut sampai yang menghentikan dia itu sesuatu yang memang ya kan dia harus tunaikan atau ada satu kewajiban yang lain. Dia menikmatinya itu. Ibu tahu kenapa Rasulullah SAW bisa berdiri sebegitu lamanya sholat, ya kan? Ketika teman-temannya, para sahabatnya satu-satu ngikutin sholatnya Rasulullah SAW tuh mundur sendiri-sendiri. Bagaimana bisa Rasulullah bisa berdiri tegap sholat, baca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Dikira habis An-Nisa selesai. Ternyata ditambah lagi, ya kan? Al-Maidah, Masya Allah. Itu karena konsep yang dipakai, cara Rasulullah itu membacanya udah betul-betul mencintainya. Jadi ketika baca tuh nggak mau selesai gitu. Saya mau tanya ibu-ibu zaman dulu ya, zaman masih muda-muda gitu. Ini juga muda, ya. Ada yang hobi banget baca novel. Ada ya, oke lah misalnya novelnya Andrea Hirata atau novelnya siapa, Asma Nadia atau Helvitiana Rosa, ada yang suka baca novel gitu. Coba kita yang seneng baca novel tuh cara baca novelnya gimana? Iya kan? Karena seneng kan, gak mau berhenti gitu. Itu satu. Ya kan, apalagi ketika ibu memahami apa yang ibu baca, Masya Allah, dahsyatnya luar biasa. Ya. Ketika Allah mengatakan dzalikal kitabul la raiba fih, ini Al-Quran kitab yang ya nggak mungkin ada keraguan di dalamnya. Oh bener nih, ya bener nih Al-Quran ini nggak boleh ada diragukan. Ya, ketika kita membicarakan atau kita membaca Al-Quran itu kita paham maknanya, ibu-ibu yakinlah, ibu akan semakin jatuh cinta berkali-kali, ibu akan semakin senang dengan Al-Quran ya berkali-kali, walaupun ibu sudah khatam Al-Quran berkali-kali. Makanya teman-teman ya, kalau ada yang pengen gimana supaya kita mencintai Quran itu, satu, pelajari bahasanya. Jadi nanti teman-teman kalau sudah selesai tahsin, jangan hanya berhenti di tahsin, ya kan? Pelajari bahasanya.
Tapi kalau nunggu selesai tahsin nanti ketuaan lagi tambah gitu kan ya. Sekalian aja pelajari bahasa. Kenapa? Bahasa itu Bu, Masya Allah ya. Bahasa Al-Quran itu yang menjadikan Al-Quran itu sebagai kemukjizatannya itu ada titik letaknya ada di bahasanya. Maka kalau kita ingin merasakan kemukjizatan Quran, salah satu kemukjizatan Quran mau nggak mau harus memahami bahasanya. Ya, saya kemarin habis teleponan sama anak saya. Kebetulan kemarin itu hari terakhir dia ujian. Ujian terakhirnya itu balagoh. Ya, ujian terakhirnya itu balagoh. Balagoh itu apa? Balagoh itu tentang ilmu sastranya Al-Quran. Ada pelajaran adab, ada pelajaran balagoh. Tapi kalau balagoh tuh cara bagaimana mempelajarinya. Sebelum ujian, ya dia belajar dulu sama saya. Ini biasa ya. Umi gitu ya. Aku butuh butuh diyakinkan ini gitu yang aku pahami. Nah, kemudian dia ceritalah tentang khobar ini ngejelasin ini itu Masya Allah dengan contoh-contohnya dia jelasin juga gitu kan. Terus dia bilang dia bilang bener nggak Mi gitu, contoh-contohnya ini bener deh, alhamdulillah benar gitu kan. Saya bilang begitu. Ujungnya dia bilang apa Bu? Mi, keren banget ya Al-Quran ya, aku makin cinta deh sama Al-Quran nih gara-gara belajar balagoh. Masya Allah itu rasanya Bu, hati saya tuh kayak saya tuh kedapatan dapat duit 1 miliar bahkan lebih daripada itu. Kayaknya saya dapat dikasih duit 1 miliar tuh nggak sebahagia itu kayaknya. Sampai sekarang tuh saya bahagia ketika dia bilang gitu ya, Umi aku makin cinta di dalam Al-Quran gitu. Ternyata Al-Quran tuh luar biasa ya, keren banget katanya. Itu tuh luar biasa, Masya Allah. Saya bagi bukan untuk saya bersombong diri, naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan, tapi saya mau menyampaikan hubbul Quran itu butuh proses. Menanamkan kecintaan kepada Al-Quran itu butuh proses. Maka ibu-ibu, ini nggak apa-apa ya, sedikit lagi saya minta 5 menitan lagi kurang lebih. Ya, pertanyaan ibu-ibu kan seringnya begini, bagaimana Ustadzah cara menanamkan kecintaan Al-Quran itu kepada diri kita dan kepada anak-anak kita? Betul kan? Ya, yang sering kita itu kan pengennya kadang-kadang kita egois nih, para perempuan, para ibu-ibu. Ya, anaknya tuh disuruh seneng sama Quran, suruh seneng ngaji, suruh seneng ngapalin Quran gitu kan ya. Terus pokoknya entahlah dengan saya, yang penting anakku gimana caranya supaya dia seneng Quran. Tapi kita lupa prosesnya. Dan kita kadang-kadang itu nggak memperhatikan terkait dengan prosesnya. Jadi apa yang harus dilakukan? Ibu, yang pertama, ketika menumbuhkan kecintaan sama Al-Quran, mau nggak mau kita harus membuat lingkungan rumah kita, lingkungan Qurani. Begitu. Ya. Kemudian yang kedua, ketika kita menyuruh dia untuk membaca Al-Quran, itu bukan cuma sekedar kita nyuruh dia ngaji. Tapi apa yang harus dilakukan? Dikasih dorongan untuk memahami terkait dengan apa yang dia baca. Jadi saya dulu gitu ya Bu ya, sudah lama sekali tidak menceritakan tentang kancil nyolong timun sama anak saya ketika usia berapa? Ketika usia harus dinina bobokkan itu, ketika usia kecil itu. Ya, saya tidak menceritakan tentang kancil nyolong timun, tidak menceritakan tentang apalagi Bu? Ya, monyet yang kalah kalah lomba karena ketiduran, enggak, cerita-cerita yang seperti itu enggak. Tapi yang saya ceritakan ketika dia mau tidur itu adalah cerita-cerita tentang apa yang ada di dalam Al-Quran. Nah, itu yang harus dipahami ya, tentang para nabi, kisah para nabi, kemudian tentang surga dan neraka, gambaran surga seperti apa, terus kemudian sekaligus comot ayatnya. Nah, ya, tentang Nabi Adam itu, cerita Nabi Adam itu di dalam surat Al-Baqarah ayat ini, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah bla 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 bla. Kemudian cerita tentang Nabi Adam. Itu ada di dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an menjelaskan tentang begini. Ya. Pegang tuh.
Jadi dia itu dirangsang untuk senengnya sama Al-Quran. Itu dimulai dari kecil. Dari misalnya cerita tentang surga, ngambilnya dari Al-Quran. Dan itu enggak ujuk-ujuk tiba-tiba menjadikan dia suka sama Al-Quran. Enggak, Bu. Enggak kelihatan. Masih tetap kita harus berjuang. Ya, berjuang. Berjuang bagaimana supaya ya dia mau menghafalkan Quran, ya interaksinya banyak dengan Al-Quran dimulai dari kita. Ya. Nah, dulu awal-awal juga suka begitu, misalnya saingan sama anak. Ya, saingan sama anak. Deh, kalau mau Ramadan begini, Bu, ya. Dikumpulin tuh anak-anak. Ya, anak suami kumpulin. Ayo, targetnya berapa kali khatam Quran? Targetnya berapa kali khatam Quran? Dan kita, ibunya harus punya target yang lebih tinggi daripada anak kita. Paham, Bu? Kalau anak kita, aku mau targetnya 2 kali khatam. Oh, bagus. Umi insya Allah 3 kali khatam. Kalau anak kita 3 kali khatam, targetnya dia bilang, oh bagus. Umi insya Allah 4 kali khatam. Memang harus begitu. Ya, jadi kemudian nanti kita evaluasi ininya, ngobrolnya sama anak-anak kita, dan kita ciptakan begitu. Ibu-ibu pernah lihat ya Ayu Ting Ting duet sama anaknya nyanyi? Kenapa kok sampai larinya ke Ayu Ting Ting? Ya kan? Anaknya yang belum balik itu sudah diajak manggung kemana-mana. Udah pinter dia dengan lagu dangdut, betul kan? Ya, kenapa bisa begitu? Karena orang tuanya nyanyi, karena orang tuanya penyanyi, dan pasti yang diajarkan di rumah, habit yang diciptakan, kebiasaan yang diciptakan, itu pasti apa? Ya kan? Pasti begitu. Jadi kalau kita mau membesarkan anak kita seperti apa, kita harus tahu dulu visi misi kita. Visi misi kita seperti apa? Sama seperti yang dilakukan oleh Hannah ketika dia mengandung ya Maryam. Pada waktu anak ini masih dalam kandungan, dia udah punya visi misi. Itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat 35. إِذْ قَالَتِ امْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا. Ya. Jadi, ya Allah, ini loh, aku bernazar apa yang ada dalam perutku nanti untuk apa? Ya, untuk nanti dia supaya bisa berkhidmah di Baitul Haram. Ya, di Baitul Maqdis. Dia udah punya visi misi tuh, anaknya mau dijadiin apa? Maka kita juga begitu. Dijadikan anak kita mau seperti apa, harus kita sudah punya visi misi jauh sebelum anak kita lahir. Maka kemudian nanti ada watnya, ada wat itu perlengkapannya, ya kan, segala macam kebutuhannya. Nah, kemudian ya kita lakukan sudah mulai sejak dalam kandungan, dibiasakan, diciptakan lingkungannya. Ibu-ibu yang anaknya pengen jadi pilot, ya kan mainannya berarti pesawat kan, Bu? Ya, segala sesuatu tentang pesawat, segala sesuatu tentang ya kereta api, kalau misalnya anaknya pengen jadi masinis, kan begitu. Sudah mulai sejak dini, dari awal itu dikenalkan. Maka kalau kita pengen anak kita sebagai seorang ahlul Quran, cinta dengan Al-Quran, ya mau tidak mau jalannya memang harus kita bentuk kita. Jadi nanti secara otomatis dia akan suka dengan sendirinya, cinta dengan sendirinya, tanpa harus diproklamirkan, tanpa harus kamu harus cinta sama Al-Quran, kamu suka sama Al-Quran ya, kamu betah. Ya, jadi ibu-ibu sekalian, anak-anak kita sebenarnya ya orang yang mencintai Al-Quran itu dengan segala macam profesinya. Jangan nanti ibu-ibu sempit sekali memahami kalau jadi cinta Quran itu berarti anaknya harus menjadi seorang ustadz, menjadi seorang ustadzah, menjadi seorang ulama saja misalnya, ya, tanpa dia menjadi seorang profesional. Nah, itu salah. Harus dipahami bahwa seorang profesional apapun itu harus memiliki kecintaan kepada Al-Quran. Kita kembalikan masa keemasan Islam, di mana para
ilmuwan itu ya, awalnya mereka pondasi keilmuannya adalah Al-Qur'an. Masya Allah. Jadi mudah-mudahan nanti lahir dari keluarga-keluarga kita yang hadir di sini ya, seorang ahli bedah yang ya kan cinta dengan Al-Qur'an, seorang politikus yang cinta dengan Al-Qur'an, seorang pemimpin yang cinta dengan Al-Qur'an, seorang profesional yang cinta dengan Al-Qur'an, seorang pebisnis yang cinta dengan Al-Qur'an. Apapun nanti ke depan, masa depan anak-anak kita ya, pondasinya kecintaan mereka dengan Al-Qur'an sudah mulai kita tanamkan sejak dini. Wallahu a'lam bishawab. Alhaqqu min rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Ya, mudah-mudahan Allah ridho kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memudahkan kita untuk selalu dekat dan paham ya dengan Al-Qur'an. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.